Sesetengah emas mula kehilangan kilauannya. Sebagai contoh, Dadang Lesmana, bekas pelombong emas di Gunung Ponggor, Bogor, Jawa Barat yang kini telah berhenti kerja di sana. Walaupun dia sangat kaya, Dadang mengakui hidup tidak bererti bekerja sebagai pelombong. Apakah cerita yang sebenarnya? Siapa nama lengkapnya, terus udah mau keluar, itu jalannya ketutup, terus nggak ada udara, terasa sesak gitu, napas itu nggak bebas. Akhirnya teman-teman udah lelah, napas udah nggak kuat, pingsan, yang 2 orang, tuh, yang 1 orang mati, gitu. Tinggal saya yang masih sadar. Masih segar dalam ingatan Dadang Lesmana akan kejadian ngeri yang menimpa mereka ketika dia masih menjadi pelombong emas atau gurandil di Gunung Ponggor, Bogor, Indonesia. Bersama-sama 3 yang lain, beliau seseolah ditanam hidup-hidup di bawah bumi. Berjuang benar-benar itu waktu di dalam lubang itu. Itu saya masih sadar. Keduanya saya tuh dengar suara pahat di bawah gitu. Yang mana yang masih dekat, udah dekat ke lubang atas gitu. Ya lama-kelama, blos. Nah itu cabut pahat, langsung ada udara gitu. Nah di situ saya setengah jam aja nyunggir aja pokoknya setengah jam itu enak lagi gitu. Jadi badan seger lagi. Isteri Dadang, Arsi Suwarse, berkongsi kisah ngeri ini. Setiap kali suaminya bekerja di Lombong, dia akan berasa bimbang mengetahui suaminya sentiasa berada dalam keadaan bahaya di Gunung Ponggor. Waktu Bapak jadi penambang itu, Bu? Perasaan saya sih ada takut kenapa gitu di lubang. Nggak tenang aja pikiran. Kalau sekarang kan enggak ke lubang. Ada aja di sini. Jadi saya tenang di sini. Sekarang Dadang dan isterinya menjalani kehidupan yang lebih tenang. Bekas pelombong emas di Gunung Ponggor, Bogor, Indonesia. Dadang kini bekerja sebagai pegawai keselamatan di Gunung Kabus Salak, Taman Negara Bogor. Ini adalah tempat Dadang bekerja sebagai pelombong emas. Di sini dia keluar masuk pit tanpa menggunakan sebarang peralatan keselamatan. Dia memperoleh banyak wang daripada kerja perlombongan emas sehingga mencecah berpuluh-puluh juta sehari. Kadang-kadang kekayaan membuatkan dia lupa diri. Jadi dia mengambil keputusan untuk berhenti menjadi pelombong emas. Enakan begini, bebas, nggak ada resiko saya. Keluarga juga tenang, Pak? Keluarga ke bimbing sehari semalamnya. Selama 24 jam itu keluarga itu bisa ke bimbing, bisa ketahuan, makan nggak makannya, jajan nggak jajannya anak itu bisa ketahuan. Tapi kalau kita ini di lubang sehari semalam atau 2 hari 2 malam itu nggak tahu. Dadang dan keluarganya tinggal di Kampung Malasari, berdekatan Gunung Ponggor, Bogor, Indonesia. Apabila emas pertama yang dijumpai di sini pada tahun 1990, beratus-ratus petani menjadi pelombong emas. Padi dan tanah ladang mereka ditinggalkan. secara persentase Pak, berapa persen sih Pak jumlah penduduk Malasari yang akhirnya bekerja juga di sektor pertambangan Pak? Kalau secara persentase Desa Malasari memiliki penduduk dari jumlah jiwanya 8.000. Saya persentasekan paling 30% untuk Desa Malasari. 70% kami lagi berusaha untuk menyelamatkan. Untuk berusaha kita membuat solusi untuk penyelamatan supaya mereka jangan ikut terlibat. Kan gitu. I. Sukandar berkata bahawa aktiviti pelombongan tidak memberikan pulangan kepada rakyat Malasari. Jadi mereka cuba menggalakkan pelombong untuk kembali kepada bidang pertanian. Kami memiliki konsep ke depan untuk desa kami yaitu ke desa wisata yang saat ini sedang dirintis oleh kami beserta
jajaran pemerintah Desa Malasari, yang mana kami bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Bogor untuk mengalihkan atau profesi masyarakat kami yang tadinya penambang menjadi petani dan pengrajin, supaya untuk menunjang program dan atau merupakan pondasi daripada konsep kami itu desa wisata. Menjadi pelumbung emas selama 20 tahun di Gunung Ponggor boleh membuatkan seseorang itu menjadi kaya. Dadang berkata dia tidak mahu lagi ke sana. Dia juga menasihatkan agar kawan-kawannya tidak lagi bekerja di situ. Cobalah berhenti, tapi jangan sekaligus, berlahat-lahat saya gitu. Iya, habisnya kalau berhenti gimana saya cari duit katanya gitu. Perusahaan, ya jangan terlalu nafsu lah. Jangan terlalu melawan arus, resikonya gede.